Karno dan karya-karya pemikirannya, kita akan melihat representasi Indonesia dalam karya beliau, bahkan dalam penciptaan Dasar Negara Pancasila. Melihat Bung Karno, melihat Pancasila menjadi tema pameran foto kali ini yang akan kita liput bersama. Mari kita lihat bersama-sama pameran foto Bung Karno dalam bulan Bung Karno, Aku Melihat Indonesia. Lihat Bung Karno saat menjadi siswa ALS setingkat sekolah dasar di Mojokerto. Kemudian masa SMP-nya sebagai siswa HBS di Surabaya. Ini adalah HOS Cokro Aminoto, bapak kosnya yang memberi kesan Bung Karno pertama kali dalam pergerakan. Seorang tokoh pergerakan nasional di Surabaya yang sangat dihargai oleh Bung Karno. Kemudian ini foto pernikahan Bung Karno dan Utari, istri pertamanya. Di sini Bung Karno di tengah semasa menjadi murid HBS Surabaya. Duduk di sebelah kiri Soekartini, putri residen Surabaya. Dapat pula gambar Bung Karno bersama teman-temannya di Trikorodarmo atau Yogyakarta pada tahun 1920. Ini bersama kawan-kawannya di HBS, sekolah menengah pertama. Ini dia sekolah HBS, Hoger Burger School, Kebonrojo, Surabaya. Sekarang kantor pos besar Surabaya. Ini Bung Karno saat menjadi mahasiswa THS di Bandung tahun 1921. Sebagai pemimpin Partai Nasional Indonesia tahun 1927, dari kiri ke kanan Dr. Samsi, Insinyur Soekarno, dan Mr. X. Di sini terlihat Bung Karno bersama Mas Kun Sumadireja dan Gatot Mangkupraja di depan Gedung Peradilan Bandung. Tampak tiga pembela mereka, Mr. Sartono, Mr. Sastro Mulyono, dan Supriyadinata. Ini foto Bung Karno dan Bu Inggit usai mengikuti acara Partindo atau Partai Indonesia di Bandung tahun 1933. Ini Bu Inggit dan ini Presiden Soekarno. Ini pengurus Taman Siswa bersama Bung Karno di Bandung 1 September 1926. Ini para pengurus Partindo Bandung. Terdapat Bung Karno dan Ibu Inggit Garnasih. Ini Bung Karno di Pelabuhan Surabaya sesaat sebelum pembuangan di ND yang dibawa oleh kapal Van Riebeeck pada tanggal 17 Februari 1934. Ini saat pembuangan di Bengkulu tahun 1934, sebelum berangkat ke Bengkulu. Ini foto Bung Karno dan Ibu Inggit sebelum pembuangan ke ND. Sebelum pindah ke ND, Bung Karno sempat menziarahi makam Ibu Amsi, ibunda dari Ibu Inggit Garnasih, yang turut pembuangan di ND. Tampak Ibu Inggit berdiri di sebelah batu nisan. Di kanannya, di kirinya ada Ratna Garnasih, ada Ratna Juami, Kartika, Bung Karno dengan jas berdasi tanpa pici. Di
sini foto Bung Karno tengah menyapa dan bercakap-cakap dengan Sarinam, rakyat yang dicintai dan diperjuangkannya. Ini saat dua bapak perjuangan, Pak Dirman dan Bung Karno, bertemu di Yogyakarta Juli 1949. Bung Karno dan Bu Fat sedang berbincang dengan Ki Hajar Dewantara atau Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Tampak pada gambar Bung Karno sedang mengajarkan seruan Salam Nasional Merdeka pada anak-anak di Yogyakarta tahun 1947. Bung Karno menghadiri rapat raksasa di alun-alun Yogyakarta 10 November 1945. Rapat tersebut guna menyambut Kongres Pemuda seluruh Indonesia. Ini saat Bung Karno dan Ibu Fat sedang berkunjung ke Sekolah Santa Ursula, Jakarta, tahun 1955. Ini foto mobil kepresidenan saat setelah peristiwa Cikini, pengaboman Bung Karno di SD Megawati. Lihat bumper depannya rusak. Ini saat Bung Karno di perguruan Cikini mencoba bedil mainan. Foto ini menerangkan Bung Karno dengan koleksi lukisannya tahun 1950. Tampak lukisan perang dan makam para pahlawan. Kemudian yang satu lagi menceritakan perang kolonial. Ini Bung Karno dengan mobil kepresidennya dalam rangka genjatan senjata pertempuran Surabaya 1945. Di foto ini digambarkan kampanye dalam rangka merebut Irian Barat di Malang tahun 1959. Kampanye merebut Irian Barat di Manado tahun 1951. Bicara tentang Bung Karno tidak akan ada habis-habisnya dibahas sehingga meskipun beliau telah meninggal. Sekarang kita berada di ruang hening, tempat kita dapat memanjatkan doa kepada bapak bangsa kita. Di sini tampak bunga sedap malam persembahan dari para pendoa. Dan pada ulang tahunnya yang ke-56, Bung Karno berkata, permohonannya agar dia panjatkan kepada Tuhan pada tiap-tiap sembahyangnya. Saya tidak tahu berapa lama saya diberi hidup oleh Tuhan, sampai umur berapa, tetapi permohonanku kepadanya ialah supaya hidupku itu hidup yang manfaat bagi tanah air dan bangsa, manfaat bagi sesama manusia. Permohonan ini saya panjatkan pada tiap-tiap sembahyang, sebab dialah asal mula, dialah Purwaning Dumadi. Di sini tampak Bung Karno adalah seorang pemimpin, sosok pemimpin yang tidak hanya nasionalis, tapi dia juga sangat religius dan percaya kepada Tuhannya dan percaya bahwa kemerdekaan Indonesia itu adalah hadiah dari Tuhan Yang Maha Esa. Pesan Bapak setelah melihat pameran foto Bung Karno? Saya makin yakin sebagai Soekarnois ya, bahwa saya tidak salah jalan, menjadi pengagum beliau, dan selama sekian puluh tahun saya menjadi orang yang berusaha untuk tetap mengagumkan beliau. Jadi saya selama ini telah berjuang untuk tetap mengagumkan beliau dan mencoba untuk menapakkan kaki saya sesuai dengan apa yang beliau ajarkan kepada kita tadi. Jadi saya makin yakin dan saya makin bangga tentang apa yang saya telah kerjakan. Di Surabaya sendiri bagaimana Pak? Di Surabaya kami telah mendirikan Soekarno Institute dan kami telah berhasil meluruskan sejarah. Jadi ternyata dari penelitian yang kami kerjakan, Bung Karno itu adalah lahir di Surabaya, ya. Tepatnya di Pandean Gang 4 nomor 40. Rumahnya masih ada. Dan ini lagi, dan alhamdulillah wali kota Surabaya yang sekarang, Bu Risma hari ini, Risma hari itu sangat mendukung kami, dan Bu Risma sangat bangga kalau Surabaya memang adalah kota kelahirannya. Terkepal di desa, tangan-tangan terkepal di barang-barang, tangan-tangan terkepal di rumah sakit pusat, tangan-tangan terkepal di bumbu plastik, tangan-tangan terkepal yang terlulur panjang menonjok angkasa. Tangan-tangan anak kecil
tangan-tangan yang lemah dan kuat, tangan-tangan anak kecil, jari jemari dengan bencana. Kaki-kaki terpatok di bukit padas, kaki-kaki terpatok di pasar-pasar, kaki-kaki yang penuh kekuatan. relics and documents of our people's revolutionary movement and great patriotic war of resistance are kept. Kita telah melihat wajah Indonesia dari pameran foto Bung Karno ini. Seperti kutipan puisi beliau, jika aku melihat gunung-gunung membiru, aku melihat wajah Indonesia. Jika aku mendengar lautan membanting di pantai bergelora, aku melihat suara Indonesia. Demikian banyak pelajaran dan nilai-nilai ideologi maupun spiritual Bung Karno yang bisa kita petik dari acara ini. Semoga bermanfaat. Saya Dwi Pravita Ganatri bersama Santi Widianti dan pengarah acara Alberto Dirismanto mengucapkan salam merdeka dari Nasionalis Rakyat Merdeka dan Penantra.